Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket tryout bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan materi pokok dan soal latihan seleksi kompetensi teknis P3K 2024. 2. Administrator Kesehatan Ahli Pertama. Kompetensi umum. 1. Penyusunan rancangan kerangka acuan penyusunan kebijakan program upaya kesehatan, program sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alkes dan makanan, dan program manajemen, informasi dan regulasi kesehatan. 2. Pengumpulan dan pengolahan bahan literatur, laporan dalam rangka penyusunan kebijakan program upaya kesehatan, program sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alkes dan makanan, dan program manajemen, informasi dan regulasi kesehatan. Kompetensi khusus. 1. Pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan. 2. Pelaksanaan penilaian dalam rangka perizinan rumah sakit, puskesmas, balai kesehatan, praktek bersama klinik, praktek dokter, dokter gigi, pengobatan tradisional. 3. Pelaksanaan penilaian pemberi jasa dalam penerbitan surat perizinan praktik dokter, dokter gigi. 4. Pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. 5. Pelaksanaan sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terikat dengan bidang kesehatan. 6. Penyusunan laporan. 1. Dalam penyusunan rancangan kerangka acuan kebijakan program upaya kesehatan, hal yang perlu diperhatikan adalah, kecuali A. Mengidentifikasi masalah kesehatan prioritas. B. Menentukan tujuan dan sasaran program. C. Menyusun strategi dan rencana aksi. D. Menetapkan indikator keberhasilan program. E. Mengabaikan ketersediaan sumber daya. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Mengabaikan ketersediaan sumber daya. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam penyusunan rancangan kerangka acuan kebijakan program upaya kesehatan, ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan. Mengabaikan ketersediaan sumber daya dapat menyebabkan program tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Pilihan A, B, C, dan D merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyusunan rancangan kerangka acuan kebijakan program upaya kesehatan. 2. Pengumpulan dan pengolahan bahan literatur, laporan dalam rangka penyusunan kebijakan program sumber daya manusia kesehatan bertujuan untuk A. Mengevaluasi kinerja tenaga kesehatan. B. Menyediakan data dan informasi yang akurat. C. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. D. Menentukan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan. E. Melakukan seleksi penerimaan tenaga kesehatan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Menyediakan data dan informasi yang akurat. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tujuan utama pengumpulan dan pengolahan bahan literatur, laporan dalam rangka penyusunan kebijakan program sumber daya manusia kesehatan adalah untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.
Data dan informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja tenaga kesehatan, meningkatkan kompetensi, menentukan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan, dan melakukan seleksi penerimaan tenaga kesehatan, namun bukan merupakan tujuan utama dari proses pengumpulan dan pengolahan data. 3. Dalam pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan, administrator kesehatan ahli pertama berperan dalam A. Menyusun anggaran program kesehatan. B. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program. C. Mengevaluasi efektivitas program kesehatan. D. Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat. E. Menetapkan kebijakan program kesehatan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa administrator kesehatan ahli pertama berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kesehatan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran, evaluasi efektivitas program, pemberian pelayanan kesehatan langsung, dan penetapan kebijakan program kesehatan bukan merupakan peran utama dari administrator kesehatan ahli pertama. 4. Dalam pelaksanaan penilaian pemberi jasa untuk penerbitan surat perizinan praktik dokter gigi, aspek yang dinilai adalah A. Ketersediaan peralatan medis yang memadai. B. Kualifikasi dan kompetensi dokter gigi. C. Jumlah pasien yang dilayani setiap hari. D. Lokasi praktik yang strategis. E. Tarif pelayanan yang ditawarkan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Kualifikasi dan kompetensi dokter gigi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan penilaian pemberi jasa untuk penerbitan surat perizinan praktik dokter gigi, aspek utama yang dinilai adalah kualifikasi dan kompetensi dokter gigi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokter gigi yang diberikan izin praktik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Ketersediaan peralatan medis, jumlah pasien, lokasi praktik, dan tarif pelayanan bukan merupakan aspek utama dalam penilaian pemberian izin praktik. 5. Tujuan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan adalah A. Meningkatkan jumlah pasien yang dilayani. B. Menjamin keselamatan dan keamanan pasien. C. Mengurangi biaya operasional fasilitas kesehatan. D. Meningkatkan pendapatan fasilitas kesehatan. E. Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Menjamin keselamatan dan keamanan pasien. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tujuan utama pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasien. Akreditasi bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam hal infrastruktur, peralatan, sumber daya manusia, dan prosedur pelayanan. Peningkatan jumlah pasien, pengurangan biaya operasional, peningkatan pendapatan, dan perluasan jangkauan pelayanan bukan merupakan tujuan utama dari akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. 6. Dalam penyusunan laporan kegiatan administrator kesehatan ahli pertama, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Menggunakan bahasa yang rumit dan istilah teknis. B. Menyajikan data secara objektif dan akurat. C. Menitikberatkan pada keberhasilan program saja. D. Menghindari rekomendasi untuk perbaikan. E. Menyusun laporan secara singkat tanpa detail. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Menyajikan data secara objektif dan akurat. Pembahasan dari soal di atas,
yaitu bahwa dalam penyusunan laporan kegiatan, administrator kesehatan ahli pertama harus menyajikan data secara objektif dan akurat. Laporan harus berisi informasi yang faktual, dapat dipertanggungjawabkan, dan disajikan secara jelas dan terperinci. Penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, penyajian keberhasilan dan kendala program, serta pemberian rekomendasi untuk perbaikan merupakan hal-hal yang juga perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan yang berkualitas.